Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapina Nisa. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa STIK Al-Latifiyah semester 2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai MK Ulumul Hadis. Dosen pengampus sendiri yaitu Ibu Amelia Sarip. Yang pertama yaitu sekilas kita ketahui bahwasannya ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mengkaji atau membahas prinsip-prinsip metodologi dalam memahami suatu hadis, di mana dapat diketahui maksud atau kandungannya secara tepat dan profesional. Nah, adapun untuk objek kajian ilmu ma'anil hadis sendiri yaitu hadis Nabi, yaitu hadis-hadis yang sulit untuk dipahami dan tepatnya itu pada bagian matannya, baik itu secara tekstual maupun kontekstual. Nah, untuk faktor pendorongnya sendiri, faktor pendorong ilmu ma'anil hadis sendiri adalah ada ilmu lughah. Nah, karena ilmu lughah sendiri itu akan meliputi ilmu nahwu, shoroh, balaghah, fikih al-balaghah, semantik, semiotik, dan lain sebagainya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan hadis dengan bahasa Arab, Rasulullah sendiri tidak menyampaikan dengan bahasa Arab saja, akan tetapi Rasulullah terkadang menggunakan ilmu bahasa Arabnya, yaitu bisa saja menggunakan kiasan, majaz, kadang juga Rasulullah menggunakan bahasa asing atau sebuah simbol. Jadi faktor pendorong ilmu ma'anil hadis sendiri yaitu adalah ilmu lughah. Nah, yang kedua yaitu ilmu al-ilal al-hadis, sering juga disebut sebagai hadis yang terkena ilah atau penyakit. Nah, penyakit inilah yang menyebabkan suatu hadis itu tuh tidak melemah, jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai sahih. Nah, apa saja penyakit-penyakit tersebut? Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama karena penambahan matanya. Jadi diketahui bahwa suatu hadis tersebut ternyata isi matanya itu ada penambahan yang harusnya hanya segini, ternyata diketahui dan diteliti ternyata hadisnya itu tuh ada tambahan lain yang harusnya tidak, malah ada. Nah, yang kedua yaitu karena gugur sanadnya. Diketahui bahwa hadisnya itu tuh putus sanadnya dalam periwayatannya. Nah, yang ketiga yaitu karena ada penambahan sanad yang bukan di dalam riwayat sanad itu. Jadi ada periwayatan yang seharusnya bukan di dalam periwayatan, ternyata ada periwayat lain yang ada di dalam suatu periwayatan hadis tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai ilmu mukhtaliful hadis atau pengertian ilmu mukhtaliful hadis. Bagaimana menyelesaikan dua hadis yang secara kontradiktif bertentangan, dan bagaimana contohnya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertiannya dahulu. Mukhtaliful itu berasal dari isim fa'il yang artinya bertentangan atau berselisih. Sedangkan secara istilah yaitu ilmu mukhtaliful hadis adalah ilmu yang membahas beberapa hadis yang terlihat bertentangan akan tetapi masih dapat dikompromikan keduanya atau diunggulkan salah satu dari hadisnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan mengenai pembahasan ilmu mukhtaliful hadis sendiri, dia akan membahas tentang hadis-hadis yang terlihat bertentangan secara lahiriah, akan tetapi masih bisa dapat dikompromikan dalam maknanya. Nah, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan beberapa hadis tersebut terlihat bertentangan. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini menyangkut internal redaksi suatu hadis tersebut. Kalau untuk kontradiksinya biasanya dia itu menyangkut pada ilat hadis. Ya, ilat hadis yang menyebabkan suatu hadis tersebut menjadi lemah. Yang kedua, pada faktor eksternal ini disebabkan oleh konteks di mana Rasulullah SAW sendiri itu menyampaikan ataupun berbicara dengan siapa. Yang ketiga yaitu faktor ideologi. Yang keempat ada faktor metodologi. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menyelesaikan ilmu mukhtaliful hadis sendiri, yaitu pertama yaitu dia menggunakan metode al-maj'u al-taufiq yang artinya kompromi, di mana jika ada suatu hadis yang bersifat khusus, maka yang khusus tersebut akan mengkhususkan hadis yang bersifat umum. Contohnya sendiri yaitu sebuah hadis yang berbunyi al-ma'u la yunajjisuhu syai'un, yang artinya air tersebut tidak dapat dinajiskan oleh siapapun. Akan tetapi hadis ini bertentangan dengan sebuah hadis yang berbunyi idza balaghal la ya ma'u kullataina lam yahmal najasan, yang artinya jika air telah mencapai 2 kula maka tidak membawa najis. Nah, kedua hadis ini terlihat bertentangan, akan tetapi masih dapat dikompromikan sehingga tidak terjadi pertentangan antara kedua hadis ini. Ibnu Qutaibah mengatakan Rasulullah SAW menyabdakan bahwasannya hadis tersebut berdasarkan kebiasaan
atau yang paling banyak terlihat. Nah, berdasarkan pernyataan beliau yang mengkhususkan tersebut, dengan demikian dapat diketahui bahwasannya jika air telah mencapai ukuran 2 kulah, maka ukuran tersebutlah yang tidak dapat dinajiskan. Yang kedua, ada metode al-nasakh, yang yaitu penghapusan, di mana jika ada 2 hadis yang bertentangan, maka salah satu hadis tersebut akan dihapuskan. Jadi yang kuat yang akan dipakai. Yang ketiga yaitu al-tarji, yaitu penggugulan, yaitu di mana jika suatu hadis tersebut bertentangan, akan tetapi kita tidak mengetahui mana yang datang lebih dahuluan dan mana yang datang belakangan. Jadi hadis tersebut akan ditarji, akan digugulkan dengan dilihat oleh beberapa sanad, matan, dan penguat lainnya. Yang keempat, itu akan menggunakan metode tawakuf, itu penundaan. Nah, al-tawakuf sendiri itu bisa berarti mutawakuf yang artinya ditunda, tidak digunakan, tidak diamalkan, dan atau bisa jadi dihentikan. Nah, di sini apabila suatu hadis tersebut sudah tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinasak ataupun ditarjih, maka hadis tersebut akan ditunda, dihentikan, tidak digunakan, dan tidak diamalkan. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.